Selamat malam semuanya. Pada pertemuan kedua kita kali ini, Miss Dia akan mengajarkan materi matematika lanjutan dari pertemuan pertama yang kemarin. Seperti yang kita ingat bahwa pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Suatu bilangan yang jumlah himpunannya tak terhingga. Apa sih maksudnya tak terhingga? Jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif yang jumlahnya itu tak terhingga. Mulai 1 dan negatif 1 hingga seterusnya. Dan 0 itu sendiri. Nah, 0 itu termasuk bilangan bulat, tapi dia tidak bulat positif maupun tidak bulat negatif. Tapi 0 itu lebih sifat ke netralnya. Selanjutnya kita ingat kemarin kita sudah belajar tentang sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat? Nah, sifat penjumlahan ada 5. Yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif atau pertukaran, yang ketiga sifat asosiatif atau penggabungan atau pengkelompokan, yang keempat sifat identitas, dan yang kelima yaitu sifat inverse atau lawan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya adik-adik bisa membuka video Miss yang pertemuan sebelumnya untuk mengingat kembali. Selanjutnya, Miss akan memberikan penjelasan terkait sifat operasi perkalian bilangan bulat. Ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat operasi perkalian bilangan bulat. Nah, seperti yang sudah Miss tuliskan di sini sifat operasi perkalian bilangan bulat. Ada 5 sifatnya. Yang pertama ada sifat tertutup. Sama seperti operasi penjumlahan ataupun pengurangan kemarin. Jadi sifat perkalian juga memiliki sifat tertutup. Misalkan seperti A dikali B sama dengan C. Ini sifatnya. A dikali B sama dengan C, ini sifatnya. Misalkan nih, Miss punya A-nya 2, B-nya 3. Berarti kita kalikan A dikali B, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 2, 3, 6 ini bilangan bulat positif. Jadi nanti AB bisa kita ganti dengan bilangan negatif. Negatif berapapun. Itu. Nanti kita tinggal mengalikan sesuai dengan sifatnya. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, kita belajar tentang sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sama seperti penjumlahan ataupun pengurangan kemarin, bahwa operasi perkalian sifat komutatif, misalkan ada bilangan bulat A dikali B, itu bisa kita kerjakan dengan B dikali A. Jadi dibalik pun atau ditukar pun tempatnya itu menghasilkan angka yang sama. Misalkan Miss punya A-nya 2, B-nya 3. Nah, 2 kali 3 itu sama dengan 3 dikali dengan 2. 2 kali 3, 6. Ketika dibalik, 3 dikali 2 sama-sama 6. Nah, sama-sama 6 inilah namanya sifat komutatif, sesuai dengan sifat yang sudah disebutkan di sini. Selanjutnya yang nomor 3 itu ada sifat asosiatif atau sifat penggabungan. Nah, sama seperti operasi penjumlahan kemarin juga, dia juga punya sifat asosiatif. Perkalian pun sama, punya sifat asosiatif. Bisa sifatnya A dikali B, ini di dalam kurung, dikalikan dengan C, itu sama dengan A, A-nya sendiri. Yang di dalam kurung itu B kali C. Yang pertama tadi A kali B-nya. Yang kedua, yang di ruas kanan, itu B kali C. Nah, misalkan Miss punya A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Kita masukkan nih di sini. Yang di dalam kurung pertama kan A dikali B, 2 dikali 3. Terus yang di luar dikali 4, itu sama dengan 2-nya sendiri di luar, A-nya sendiri, B kali C, berarti 3 dikali dengan 4. Nah, ini kita lihat, 6 dikali dengan 3, 2 dikali dengan 3, maaf salah, 2 dikali dengan 3, itu 6, dikali dengan 4, berarti 6 kali 4. Sedangkan di ruas kanan, 2-nya turun, atau 2 dikali 3 kali 4, 3 kali 4 kan 12. Nah, 6 kali 4 itu 24. Di ruas kiri, di ruas kanan 2 dikali 12 sama-sama 24. Nih skornya sama-sama 24. Nah, ini berlaku di sifat ini, namanya sifat asosiatif. Misalkan nanti menemukan soal seperti ini, boleh dibolak-balik tempat. Di sifat yang nomor 4 yaitu sifat identitas. Di sini sifat identitas itu sama seperti di sifat penjumlahan. Bedanya kalau di penjumlahan itu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, identitasnya 0. Tapi jika di operasi perkalian, identitasnya 1. Nah, A kali 1 sama dengan 1 dikalikan dengan A. Nah, berarti ketika ada suatu bilangan dikalikan dengan 1, berarti menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalkan Miss punya A-nya 5, berarti 5 dikali 1 itu sama dengan 1 dikalikan dengan 5. Jadi hasilnya sama-sama 5. Luas kiri 5, luas kanan juga 5. Selanjutnya yang
Nomor 5, sifat distributif. Nah, distributif ini tidak ada di penjumlahan atau pengurangan. Sifat distributif ini adanya di perkalian, di operasi perkalian. Itu ada dua, ada penjumlahan dan pengurangan sifat distributif. Untuk perkaliannya, misalkan A dikali B ditambah C, itu kan sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C, atau biasanya kita menyebutnya dengan perkalian pelangi. Jadi A dikalikan dengan B ditambah A dikalikan dengan C. Begitupun pula sama sebaliknya untuk pengurangan A dikalikan dengan B. Ini sifatnya kurang, berarti di sini juga dikurang. A dikalikan dengan C. Maaf salah, ini perkalian. Ini perkalian. Nah, jadi ada kalau pengurangan berarti A dikalikan dengan B dikurang, di sini juga dikurang. Yang Miss kasih tanda ini tunjuk, selanjutnya A dikalikan dengan C. Misalkan ini ada contoh 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 3. Itu sama dengan 2 dikalikan 4. Ini tambah, di sini juga tambah, lalu 2 dikalikan 3. 2 dikalikan 3. Nah, ini 2 turun dikalikan 4 tambah 3 berapa? 7. Nah, di sini 2 kali 4 8 ditambah 2 kali 3 6. 2 kali 4 17, 2 kali 7 14. Di ruas kanan 8 ditambah 6 juga 14. Jadi sama-sama 14. Nah, sebenarnya sifat ini untuk menunjukkan bahwa antara ruas kiri dan ruas kanan itu memiliki jumlah yang sama. Jadi cara pengerjaannya boleh pakai yang di ruas kiri maupun di ruas kanan. Seperti ini, seperti ini. Seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh pengerjaannya. Ini pun sama, ini pun juga sama untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya di sini nih, pembagian sifat operasi pembagian beda dengan operasi perkalian. Lebih ke sifat inverse-nya. Untuk pembagian, misalkan A dibagi B sama dengan C. Misalkan kita punya A-nya 6, B-nya 3, berarti kan 6 dibagi 3, 2. Nah, untuk mencari A itu sama dengan B dikalikan dengan C. Misalkan A-nya 6 tadi kita tahu, B-nya 3, C-nya 2. 3 dikali 2 kan 6. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini. Misalkan ada ketemu soal seperti ini, misalkan ada salah satu yang nggak diketahuin, boleh dikerjakan seperti ini. Nah, di sini untuk pembagian sifatnya C-nya nggak boleh bernilai 0. Kalau C-nya 0 berarti otomatis kan A-nya 0, B-nya 0. Nah, berarti kan nggak jadi pembagian nantinya. Jadi C nggak boleh angka 0. Nah, dan B itu biasanya harus faktor dari A. Ya, harus, karena apa? Biar bisa dibagi. Misalkan di sini Miss punya B-nya 4, kan nggak bisa dibagi. 6 bagi 4 berapa? Kan nggak bisa. Akhirnya disederhanakan dan jadi 3/2. Tapi di pembagian bilangan bulat harus B-nya ini faktor dari A. Misalkan di sini A-nya 8. Berarti faktor dari B-nya berapa? Faktor dari 8. Bisa angka 1, angka 2, angka 4, ataupun angka 8 itu sendiri. 3 kan nggak bisa. 8 dibagi 3 kan koma hasilnya. Seperti itu. Miss rasa cukup sampai di sini materi sifat operasi. Selanjutnya kita mungkin bisa tanya jawab. Terima kasih.